Dede, salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina Eki, membeberkan skenario kesaksian palsu yang diatur oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kejaksaan Agung serahkan tersangka kasus korupsi timah Harvey Muiz dan Helena Lim beserta barang bukti tumpukan uang tunai 35 miliar rupiah ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Dan pemirsa, sebagai pembuka iNewsroom malam hari ini, kami awali dengan informasi demonstrasi mahasiswa di kawasan Patung Kuda ricuh saat polisi berupaya membubarkan massa. Dan kami akan ajak Anda langsung untuk memantau kondisi terkini di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat bersama rekan kami Kevin Pakan di sana. Selamat malam, Kevin. Bagaimana situasi unjuk rasa saat ini? Ya, selamat malam Davi dan pemirsa. Benar sekali, memang ini aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia dimulai tadi sore hingga pada sore menjelang malam hari ini sudah atau masih berlangsung seperti yang disampaikan oleh juru kamera Abdul Rashid untuk melihat kondisi terkini, Davi dan pemirsa, bahwa beginilah suasana yang terjadi di mana pada saat dari mahasiswa ini telah dipukul mundur oleh pihak kepolisian, yang mana tadi kami memantau sudah diperingatkan sebanyak 3 kali oleh pihak kepolisian untuk bisa memukul mundur para mahasiswa ini untuk bisa kembali ke rumah mereka. Karena memang tadi pihak kepolisian sempat menyatakan, Davi dan pemirsa, bahwa di aturan yang diterapkan untuk melakukan aksi unjuk rasa bahwa maksimal hanya sampai pukul 18.00 atau sekitar pukul 6 sore saja. Namun kami melihat bahwa mahasiswa di tempat ini tidak mengindahkan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk bisa kembali atau mundur. Maka pihak kepolisian pada awalnya ini sempat menyiram atau menggunakan mobil water cannon seperti yang dilihat saat ini, Davi dan pemirsa, bahwa pihak kepolisian melakukan atau mengeluarkan air melalui mobil water cannon yang mana untuk bisa memukul mundur para mahasiswa yang kami memantau ini memang enggan atau tidak mau untuk bisa kembali atau mundur dari aksi unjuk rasa ini. Karena Davi dan pemirsa, kalau kami melihat bahwa memang mahasiswa ini merasa kecewa begitu dengan pemerintah karena dari tadi sore ini pihak kepolisian atau maksud kami pihak mahasiswa menginginkan adanya bertemu oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo ataupun pihak dari istana untuk bisa menemui mereka untuk melakukan audiensi atau berbicara secara langsung terkait dengan aksi unjuk rasa pada sore dan juga pada malam hari ini. Dan sampai dengan saat ini memang belum adanya pihak kepolisian atau maksud kami pihak pemerintah yang menemui mahasiswa, maka pihak kepolisian ini mau tidak mau untuk bisa memukul mundur pihak mahasiswa untuk bisa kembali ke rumah mereka. Dan Davi, kami melihat bahwa untuk aksi unjuk rasa pada sore dan juga pada malam hari ini yang dilakukan dari pihak mahasiswa bahwa merupakan salah satu bentuk aksi mengadili pemerintahan Presiden Joko Widodo yang hampir 10 tahun, yang mana mereka menilai bahwa selama kepemerintahan Presiden Joko Widodo ini pihak dari pemerintah tidak memperhatikan atau banyak melakukan pelanggaran secara konstitusional. Salah satu poin yang tadi sempat kami wawancara dari pihak koordinator dari BEM se-Indonesia ini yang menyatakan bahwa memang pihaknya menyatakan pihak dari pemerintah ini melakukan kecurangan dalam proses pemilihan presiden pada tahun 2024 ini. Dan Davi, berikut bisa Anda saksikan secara langsung bagaimana pihak kepolisian ini mengeluarkan air melalui mobil water cannon untuk bisa memukul mundur para mahasiswa. Namun kami melihat dari mahasiswa ini tidak mau atau masih terus bertahan walaupun mereka sudah basah-basahan dan memang tidak mau untuk mengindahkan apa yang diperintahkan atau yang diinginkan dari pihak kepolisian untuk bisa menertibkan adanya aksi unjuk rasa ini.
Tadi kami juga sempat melihat bahwa memang sebelumnya dari pihak Polres Jakarta Pusat ini juga telah memerintahkan atau meminta dengan secara baik-baik begitu Davi dan pemirsa agar mahasiswa ini bisa kembali atau mundur karena memang ini sudah mengganggu adanya aktivitas dari warga Jakarta dan sekitarnya karena menutup jalan di Medan Merdeka Barat pada sore sampai hingga malam hari ini. Dan posisi kami saat ini, Davi dan pemirsa, bahwa kami berada di belakang pihak kepolisian dan kami melihat bahwa memang ini ada ratusan penjaga, bahkan ribuan personil gabungan yang memang telah dikerahkan untuk bisa memukul mundur atau menjaga agar jalannya aksi unjuk rasa ini bisa berjalan kondusif. Namun nampaknya ini sulit untuk dihindarkan, Davi, karena pihak dari mahasiswa ini masih menginginkan bahwa mereka terus berunjuk rasa dan bisa untuk bertemu dengan pihak pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Tentunya Davi diharapkan tidak adanya kekerasan maupun juga tidak adanya pihak-pihak yang terluka baik dari mahasiswa maupun dari pihak kepolisian meski adanya bentrok di aksi unjuk rasa pada malam hari ini, Davi. Terpantau pihak dari kepolisian, dari tim para riders dan juga atau motor-motor kepolisian ini terus bersiaga dan meminta secara baik kepada pihak mahasiswa untuk bisa kembali ke rumah mereka dan meninggalkan kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat ini, Davi. Dan kalau dilihat di Jalan MH Tamrin, ini begitu padatnya mobil-mobil atau warga masyarakat yang memang tersendat atau tidak bisa melanjutkan perjalanan mereka karena memang banyaknya mahasiswa atau para kepolisian yang bisa bentrok pada malam hari ini. Os. Hati-hati. Posisi kami saat ini, Davi dan pemirsa, berada di Jalan MH Tamrin, yang mana pihak kepolisian masih terus berusaha memukul mundur mahasiswa yang memang masih tidak ingin untuk meninggalkan kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Aman. Ya, Davi, memang itulah yang tadi bisa kami sampaikan bahwa memang pada saat ini situasi di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat masih tersendat dan juga masih banyaknya mahasiswa ataupun para mahasiswa yang masih bertahan dan juga ini masih banyaknya pihak kepolisian dari tim gabungan yang terus menjaga dan juga memantau agar para mahasiswa ini tidak kembali ke kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Kalau dilihat, Davi dan pemirsa, bahwa tim dari pemotor dari kepolisian ini secara sigap, secara baik untuk bisa menghalau bila mana adanya para mahasiswa yang akan kembali ke kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Saat ini pihak kepolisian kembali ke Jalan Medan Merdeka Barat. Dan kami memantau bahwa kondisi lalu lintas di kawasan Patung Kuda Jakarta atau Patung Arjuna Wiwaha ini sangat ramai dan memang begitu padat karena adanya aksi unjuk rasa yang disampaikan dari pihak para mahasiswa ini.
Baik, Isi, Pak. mundur semua. Kita mulai buka ruas. Bang, awas mas, mobil-mobil. Raisa mundur. Dan memang sampai dengan saat ini, Davi, untuk situasi terkini kami memantau bahwa para mahasiswa yang tadi melakukan aksi unjuk rasa ini sudah berhasil dipukul mundur oleh pihak kepolisian. Ada mobil water cannon yang masih berjaga di depan Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengaturan arus lalu lintas, yang mana dari Jalan Budi Kemuliaan para pengendara ini tidak bisa melewati atau melintas di Jalan Medan Merdeka Barat, maka dialihkan untuk menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan. Kalau kami bisa menggambarkan kembali, Davi dan pemirsa, kami mantau memang pada saat sore hari tadi, jalannya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia ini berjalan kondusif, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat yang memang sudah ditutup oleh pihak kepolisian dengan menggunakan barrier beton. Namun, kami melihat bahwa memang ini berjalan alot. Apa yang diinginkan dari pihak mahasiswa untuk bisa bertemu dengan pihak pemerintah untuk bernegosiasi dan melakukan audiensi, nampaknya ini tidak mendapatkan jawaban, tidak mendapatkan titik terang. Maka pihak mahasiswa ini awalnya melakukan pembongkaran terhadap satu barrier beton yang memang sudah dijaga pihak kepolisian. Di mana tadi kami melihat memang pihak mahasiswa ini bersama-sama untuk merusak dan juga untuk bisa masuk ke area Istana Negara. Namun akhirnya sampai tadi sekitar pukul 17:45 waktu Indonesia Barat, pihak dari mahasiswa tidak juga mendapatkan jawaban, maka pihak kepolisian tepatnya pada pukul 18.00 atau pukul 6 sore telah melakukan peringatan sebanyak 3 kali kepada pihak mahasiswa untuk bisa kembali secara tertib, secara baik untuk bisa tidak memenuhi kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Dan memang sampai dengan tadi juga dikatakan bahwa Davi, para mahasiswa menginginkan bahwa keadilan kepada setiap warga, terutama dalam masa pemerintahan dari Presiden Jokowi yang dinilai tidak adil terhadap masyarakat atau warga Indonesia. Sementara itu, Davi, yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Kevin Pakan melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kembali di Newsroom, pemirsa, Dede, salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, akhirnya muncul ke publik. Bersama dengan tim kuasa hukum Peradi, Dede membeberkan skenario kesaksian palsu yang diatur oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ke Polres. Nah, setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain di sini? Katanya buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah, setelah itu saya tanya, emang mau ngapain, kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah, udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya, katanya. Dia bilang gitu. Nah, terus Pak Rudiana datanglah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain? Buat keterangan apa? Saksi anak saya yang meninggal, katanya. Nah, disitulah diceritakan saya nongkrong di warung. Kalau ke warung mah itu bener Pak, ke warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengejaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP itu sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana,
Kamu kan diajak oleh Rudiana telepon katanya kan? Bukan saya yang ditelepon, Pak. Saya ditelepon dengan AF, Pak. Ditelepon oleh AF. Kamu diajak ke kantor polisi. Iya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya untuk apa? Belum tahu, Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres, Pak, di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya, saya tanya pas di dalam, mau ngapain di sini? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh, saya nggak pernah nanya, Pak. Cuma nggak nanya, Pak. Oh, Saya diajak antar aja. Oh, Saya tolong antar saya ke kantor Antar polisi saja, gitu. iya. Oke, setelah kantor polisi, Ya, apa itu, yang Pak. terjadi? Ya, saya tanya, mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi kan, Pak. Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh, itu kata AF. Iya. Nah, kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh, kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju Preman sih, Pak. Baju biasa. dan polisi? Apa? Dikenalkan sama AF siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama AF. Ini Pak Rudiana katanya. Nah, dikasih tahu ini Pak Kasih tahu Rudiana, sama ini Pak Rudiana. apa lagi? Bapaknya Eki. AF. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu, Pak. Dia Oh, polisi. Ini polisi gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu? Diberitahu intel narkoba katanya, Pak. Oh, intel narkoba katanya. Diberitahu gitu ya. Diberitahu. Nah, lantas apa kata AF kepada kamu? Ya, saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ. Pak, buat jadiin saksi apa? Anak saya yang meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali, Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata F dan Rudiana, ya bilang, Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi, Pak. Setelah pengajaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang, Pak. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh AF dan Rudiana. Saya mau lihat perannya masing-masing. AF ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? AF ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ, Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama, Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama. Saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal, Pak, nama-nama pelaku. Nah, Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. oh dikasih tahu. Dikasih tahu. Masih ingat nggak nama-nama? Sementara itu, pemirsa, jelang sidang peninjauan kembali atau PK Sakatatal pada 24 Juli mendatang, kuasa hukum menjadikan kesaksian Dede sebagai bukti baru. Selain itu, kuasa hukum juga mendatangkan sejumlah ahli dari Jakarta untuk mendukung kesaksian Sakatatal. Jelang sidang peninjauan kembali mantan terpidana Vina Eki Sakatatal, tim kuasa hukumnya kembali menemukan bukti baru atau novum, yakni pengakuan terbaru dari Dede Suprianto. Menurut kuasa hukum Sakatatal, Dede mengaku kesaksiannya di BAP pada tahun 2017 lalu adalah perintah AF dan Ibtu Rudiana. Pengakuan terbaru dari Dede di podcast Deddy Mulyadi itulah yang akan dijadikan bukti baru dari pihak kuasa hukum Sakatatal. Kami tim sudah bersurat, beberapa saksi ahli, mungkin Cirebon akan didatangi oleh orang-orang penting, di antaranya Bapak Reza Indragiri, yang Bapak Azmi Syahputra, kemudian beberapa ada saksi-saksi lain, kemudian juga ada tokoh-tokoh masyarakat, termasuk kami juga memohonkan kehadiran Bapak Susno Duaji, dan tokoh-tokoh lain yang sebetulnya saya sih berpikir mungkin tokoh-tokoh yang kita hadirkan juga sudah memahami berkas sejak awal seperti apa, bisa menyimpulkan, bisa mudah-mudahan kesaksian ini akan menjadi hal yang luar biasa. Selain itu, tim kuasa hukum Sakatatal juga mendatangkan sejumlah saksi ahli dari Jakarta. Saksi ahli yang akan didatangkan kuasa hukum Sakatatal diantaranya adalah mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji, ahli digital forensik Reza Indragiri, serta ahli-ahli pidana lainnya. Keterangan para saksi ahli dinilai sangat penting dalam sidang peninjauan kembali untuk dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara. Para saksi ahli yang akan dihadirkan dinilai bisa memberikan keterangan yang objektif dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, kuasa hukum Ibtu Rudiana menolak segala tudingan keterlibatan kliennya pada pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum Ibtu Rudiana meminta publik jangan membalikan korban menjadi pelaku. Ibtu Rudiana menunjuk Elza Syarif, Pitra Romadoni, dan Perkumpulan Penasehat Hukum Indonesia sebagai kuasa hukumnya. Serangan balik disiapkan oleh Ibtu Rudiana dan kuasa hukum untuk menanggapi tudingan yang selama ini menyasar kepada dirinya. Tim kuasa hukum menilai selama ini pemberitaan dan tudingan terkait keterlibatan Ibtu Rudiana terkait penangkapan para terpidana kasus kematian Vina dan Eki adalah hoaks. Meski Ibtu Rudiana telah dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan penganiayaan kepada terpidana, kuasa hukum menilai laporan itu belum tentu ditindaklanjuti. Selain berstatus sebagai terlapor, Ibtu Rudiana juga berstatus sebagai ayah almarhum Eki yang menjadi korban pembunuhan. Pada bulan Mei 2024 yang lalu, kita semua masyarakat Indonesia telah menonton Vina sebelum 7 hari. Semua apa? Semua menyatakan setuju. Cari itu pelakunya. Tangkap itu pelaku gitu. Tapi setelah ditangkap oleh Polda Jawa Barat, semua berbalik, bela terpidana. Bebaskan dia seperti itu. Saya merasa aneh terkait dengan pemikiran kita semua. Kita di sini mau bela korban atau mau bela terpidana. Jadi janganlah kita pantik persoalan hukum ini dan menghancurkan harkat martabat nasib keluarga Ibtu Rudiana. Beliau sudah sedih kehilangan anaknya. Beliau sudah terpukul kehilangan putranya. Keluarganya bersedih setiap hari dengan perundungan, bulian, dan lain-lain netizen. Selama ini beliau diam. Apakah kita tega menghujat korban, menghujat orang yang sudah mati, menghakimi orang yang sudah mati? Keadilan bagi orang mati hanyalah ada di surga. Jadi masyarakat Indonesia, tolonglah jangan menghakimi korban. Ini sudah menjadi peradilan media sosial. Kenapa kita semua berubah pola pikirnya? Esensi yang pertama itu sudah tepat, cari pelaku itu. Kita dukung Polda, tapi esensinya berubah. Setelah ada beberapa terduga pelaku diamankan, sehingga sekarang terpidana harus dibebaskan. Silakan saja melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Kita tidak larang itu, karena itu negara memberikan ruang kepada para terpidana untuk melakukan upaya hukum. Dan tolong diingat, mereka para terpidana telah mengajukan gerasi yang artinya mengakui perbuatannya kepada Presiden dan seluruh masyarakat Indonesia. Kalau di Mabes Polri, prosedurnya adalah begitu kita melapor, mau melapor tidak diberikan tanda lapor, dikaji dulu, dianalisa dulu, paling cepat 1 minggu. Nah baru nanti 1 minggu kemudian paling cepat itu apakah laporan itu bisa ditindaklanjuti di Bareskrim ataukah disalurkan misalnya, oh ini karena itu Rudiana sebagai polisi aktif harus ke Propam misalnya. Oh ini kewenangannya di Polda dialihkan. Oh ini kewenangan di Polres. Oh ini memang kewenangan Bareskrim. Jadi belum tentu. Dan saya sudah tanyakan apakah tanda lapornya sudah ada? Belum ada. Karena itu jangan pikir sudah dibuat laporan, bukan. Baru memberikan surat melaporkan dengan barang bukti. Tapi apakah sudah jadi tanda lapor? Tanda lapor itu nanti akan ditindaklanjutkan dengan lidik. Dibentuklah tim penyidik, lidik dulu, habis lidik baru penyidikan. Jadi take time lah. Sampai nanti misalnya sampai persidangan. Nah, itu yang mau dijadiin barang bukti sebagai novum.
itu mesti sampai punya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memberikan perlindungan kepada Saka Tatal dan keluarga Vina dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Meski demikian, LPSK juga menolak 7 pemohon namun tetap memberikan rekomendasi. Bapak Ibu semua yang kami hormati, pada sore hari ini kami LPSK akan menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan, program-program perlindungan LPSK hubungannya dengan kasus atau perkara kematian V dan E di Cirebon. Ini juga berhubungan dengan beberapa keterangan awal LPSK yang telah kami sampaikan sebelumnya, dan ini sebagai tindak lanjut. Secara singkat kami sampaikan bahwa LPSK sejak 21 Mei telah melakukan tindakan proaktif dengan melakukan penjangkauan, penelaahan dalam perkara kematian V dan E, dan hingga saat ini terdapat 15 permohonan perlindungan yang berasal baik itu dari keluarga, korban, saksi, dan atau juga warga. LPSK telah melakukan penelaahan baik itu melalui meminta menelaah keterangan melalui wawancara pada keluarga korban dan saksi-saksi, dan pendalaman menimbul informasi keterangan dalam proses penelaahan tersebut, baik itu juga kepada Polda, Polres Cirebon pada. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka kasus korupsi timah Harvey Muiz dan Helena Lim beserta barang buktinya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, kedua tersangka akan segera disidang. Setelah diserahkan, Harvey Muiz dan Helena Lim akan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejari selama 20 hari ke depan. Kejaksaan juga menyiapkan 30 jaksa untuk penuntutan kasus ini. Dalam pelimpahan tahap 2 ini, jaksa turut memamerkan barang bukti uang senilai 35 miliar rupiah. Adapun kasus ini menyeret 22 tersangka, salah satunya suami dari artis Sandra Dewi, Harvey Muiz. Sementara kasus ini telah merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Selain uang 35 miliar rupiah, jaksa juga memamerkan bukti sejumlah tas dan 7 mobil mewah berbagai merek. Ketujuh mobil mewah ini merupakan milik salah satu tersangka, yaitu Harvey Muiz. Namun bukti yang disita dari para tersangka ini baru sebagian saja dari seluruh bukti yang disita oleh kejaksaan. Jajaran Jampitsus menyerahkan tersangka dan barang bukti atas 2 tersangka yang pada waktu lalu telah dinyatakan lengkap. Penyerahan tersangka dan barang bukti ini merupakan tanggung jawab dari penyidik dalam rangka memenuhi maksud pasal 139 KUHP. Tentu penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran identitas dan formalitas tersangka dan barang bukti. Tentu ini dimaksudkan supaya dalam penanganan perkara ini tentu tidak ada error in persona. Pemirsa, kontestasi Pilkada Jawa Tengah semakin memanas. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi dan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, diprediksi akan bersaing ketat memperebutkan kursi orang nomor 1 di Jawa Tengah tersebut. Usai unggul di survei Pilgub Jawa Tengah, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep siap maju dalam Pilkada Jawa Tengah. Meski belum memastikan akan maju di Jawa Tengah, Kaisang akui peluang menangnya lebih besar di Jawa Tengah dibanding Jakarta. Survei saya di DKI ini kan kecil. Mungkin kemarin yang terakhir adalah Litbang Kompas, saya masih di angka 1. Jadi alhamdulillah untuk di Jawa Tengah
dengan tidak ada foto, tidak ada baliho, tidak ada billboard. Alhamdulillah saya nomor 1. Untuk yang mana, tunggu nanti ya. Pemirsa, Pilkada Jakarta diprediksi akan menghadirkan pertarungan kembali antara Anies Baswedan dengan Basuki Cahayapurnama. Peraturan yang ada membuat potensi Anies dan Ahok maju bersama pupus. Sorotan Pilkada Jakarta 2024 saat ini tertuju kepada dua sosok utama, Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama. Keduanya diprediksi akan kembali bertarung memperebutkan kursi gubernur kota Jakarta. Keduanya pun terus dihadapkan dalam sejumlah survei. Meski diprediksi akan bersaing, namun Anies Baswedan enggan berkomentar. Anies juga menekankan yang terpenting saat ini adalah menjadikan Jakarta sebagai kota yang bisa melindungi seluruh warganya. Semuanya didialogkan, semuanya dibicarakan dengan baik-baik, dan niat kita sama. Niat kita adalah untuk warga Jakarta bisa bahagia. Jadi fokus yang selalu saya tekankan adalah ini tentang warga yang mendapatkan rasa keadilan, mendapatkan kesempatan untuk sejahtera, mendapatkan kesempatan untuk bahagia. Saat ini Anies baru mendapatkan dukungan dari PKS. Posisi PKS yang mengunci duet Anies Sohibul Iman membuat Pemirsa, jelang sidang peninjauan kembali Saka Tatal pada 24 Juli mendatang, kuasa hukum kembali menemukan bukti baru. Selain itu, kuasa hukum Saka Tatal juga mendatangkan sejumlah saksi ahli dari Jakarta. iNewsroom segera kembali. Pemirsa, jelang sidang peninjauan kembali Saka Tatal pada 24 Juli mendatang, kuasa hukum menjadikan keterangan saksi Dede sebagai bukti baru. Selain itu, kuasa hukum Saka Tatal juga mendatangkan sejumlah saksi ahli dari Jakarta guna mendukung sidang PK Saka Tatal. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di iNewsroom hari ini. Akhir kata, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Jelang sidang peninjauan kembali mantan terpidana Vina Eki Saka Tatal, tim kuasa hukumnya kembali menemukan bukti baru atau novum, yakni pengakuan terbaru dari Dede Suprianto. Menurut kuasa hukum Saka Tatal, Dede mengaku kesaksiannya di BAP pada tahun 2017 lalu adalah perintah Aep dan Ibtu Rudiana. Pengakuan terbaru dari Dede di podcast Deddy Mulyadi itulah yang akan dijadikan bukti baru dari pihak kuasa hukum Saka Tatal. Kami tim sudah bersurat, beberapa saksi ahli, mungkin Cirebon akan didatangi oleh orang-orang penting, di antaranya Bapak Reza Indragiri, yang Bapak Azmi Syah Putra, kemudian beberapa ada saksi-saksi lain, kemudian juga ada tokoh-tokoh masyarakat, termasuk kami juga memohonkan kehadiran Bapak Susno Duaji, dan tokoh-tokoh lain yang sebetulnya saya sih berpikir mungkin tokoh-tokoh yang kita hadirkan juga sudah memahami berkas sejak awal seperti apa, bisa menyimpulkan, bisa mudah-mudahan kesaksian ini akan menjadi hal yang luar biasa.